Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. 200 tentara bersenjata dari Legiun Isru Jiwa dari Sekte Tang keluar tanpa suara dari gerbang spektral di bawah sampul domain intervensi spiritual. Tidak ada yang membuat suara dan mereka segera mengambil posisi dengan bimbingan dari deteksi spiritual Huo Yuhao. Setelah mereka muncul dan menunggu dengan tenang, Huo Yuhao menatap langit dan sudut mulut yang melengkung tipis. Yang lain dari 7 monstrik telah melangkah keluar dari gerbang spektral satu demi satu bersama dengan sisa individu kuat Sekte Tang. Kakak kedua, Huo Yuhao memanggil Hecaito. Hecaito tertawa. Dia menjabat tangannya dan serangkaian suara dentang logam bisa terdengar saat meriam berat muncul di masing-masing pundaknya. Dia mengangkat meriam itu dan mengarahkannya ke langit. Cahaya keemasan redup berkedip di mata Huo Yuhao. Serangkaian suara ledakan terdengar saat peluru meriam hitam ditembakkan satu demi satu. Karena langit sudah gelap, bahkan alat jiwa pengintai udara tidak bisa mengidentifikasinya. Setelah beberapa detik, saat alat jiwa pengintai udara di kota Lautan Surgawi dihancurkan, Bibi melambaikan tangannya dan berteriak, "Serang!" Legiun Isru Jiwa Sekte Tang melonjak ke langit pada saat yang bersamaan mereka terbang menuju kota Lautan Surgawi. Kota Lautan Surgawi tidak lagi memiliki mata di langit, jadi tidak ada yang bisa tahu dari mana pasukan Isru Jiwa ini berasal. Alat jiwa pengintai udara yang diledakkan memicu alarm, jadi mengapa formasi alat jiwa kota Lautan Surgawi berada di sisi lain kota. Beberapa menit kemudian, Legiun Isru Jiwa dari Sekte Tang yang ditempatkan dalam formasi muncul di luar kota Lautan Surgawi. Mereka sedang menyerang tembok kota, dan lebih tepatnya, mereka membombardir tembok kota dengan segala yang mereka miliki. Sebuah meriam jiwa berkekuatan tinggi kelas 5 cukup untuk membuat lubang dengan lebar lebih dari 10 meter dan kedalaman 3 meter di tembok kota tebal itu. Bagaimana dengan 200 meriam berkualitas tinggi kelas 5? 2 putaran, hanya 2 putaran pemboman diperlukan sebelum tembok kota utara dari kota Lautan Surgawi itu telah menjadi tumpukan puing. Masuk kota! BB memberikan perintah. Deteksi spiritual Huo Yuhao membimbing mereka langsung ke gudang kota. Huo Yuhao memerintahkan pasukan Isru Jiwa sambil mengunci bagian depan alat jiwa kota yang berada di luar kota. Tidak mungkin alat jiwa tidak menyadari gangguan luar biasa di sisi ini. Namun mereka tidak lagi memiliki alat jiwa pengintai udara di langit. Jadi bagaimana jika mereka memiliki alat jiwa di depan? Mereka buta. Apakah mereka berani membombardir kota mereka sendiri untuk menghadapi musuh-musuh mereka? Itu sama sekali tidaklah mungkin. Bagian depan alat jiwa tidak bisa mempertahankan kota, jadi Yuhao hanya akan membiarkannya mempertahankan pelabuhan. Penguasa dari kota Lautan Surgawi baru saja pergi tidur sebelum dia tersentak bangun karena sesuatu memekakkan telinga. Dia baru saja berpakaian ketika laporan datang. Tembok kota utara telah ditembus dan musuh-musuh mereka telah muncul. Setidaknya ada 200 jiwa dan mereka sudah menyerbu ke kota, di mana mereka akan langsung menuju gudang kota. Kota Lautan Surgawi telah kehilangan kontak dengan semua alat jiwa pengintai udara. Itu kemungkinan telah rusak atau hancur. Dilihat dari ledakan di langit, Kekaisaran Yu telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan perlindungan alat jiwa pengintai udara mereka. Namun, itu sia-sia terhadap deteksi spiritual Huo Yuhao. Cepat, minta bantuan dari Legiun Isru Jiwa. Pemimpin kota hanya bisa membuat seruan itu. Utusan itu dengan cepat pergi ketika penguasa kota duduk kembali di tempat tidurnya. Matanya menjadi sedikit kosong. Mengapa? Kenapa kita tidak menemukan jejak sama sekali? Bahkan sebelum musuh muncul tepat di depan kita. Untuk apa alat jiwa pengintai udara itu? Pantas. Tidak heran ke-12 kota itu telah jatuh sebelum kita. Dan tidak ada satu pun informasi yang diperoleh sebelum mereka jatuh. Musuh ini terlalu menakutkan. Apakah ini berarti mereka dapat membuat diri mereka tidak terlihat? Mengapa alat-alat jiwa pengintai udara begitu tidak berguna melawan mereka? Dia mengeluh dengan sedih. Dia sangat jelas apa arti kejatuhan kota baginya dan situasi yang paling dia takuti telah terjadi pada akhirnya. Ini tidak akan terjadi jika para Isru Jiwa itu bersedia untuk memindahkan alat jiwa mereka ke kota, tapi sudah terlambat untuk memikirkan semua itu. Isru Jiwa yang bertanggung jawab adalah orang yang cerdas. Dia tahu bahwa alat jiwa di depan sana
tidak dapat melakukan apapun tanpa alat jiwa pengintai udara dan mustahil bagi mereka untuk mengirim instruktur jiwa kelas 3 dari depan alat jiwa mereka untuk menyelamatkan kota. Atasan mereka tidak akan menyalahkan mereka selama mereka membela alat jiwa mereka di muka, dan jika atasan mereka hanya menyalahkan seseorang, itu hanyalah dia. Senyum menyakitkan muncul di wajahnya. Kota lautan surgawi telah jatuh. Ya, semuanya ada dalam perhitungan Wu Yuhao. Apa yang ingin dia lakukan adalah tabrak lari mereka menyerang kota sekali dan cepat sebelum mundur sekaligus tanpa penundaan. Tujuan Wu Yuhao adalah untuk menjarah kota, menghancurkan alat jiwa di luar kota. Tentu saja akan fantastis. Dia lebih suka para instruktur jiwa itu datang untuk menyelamatkan kota. Tidak peduli seberapa canggih atau tangguh alat jiwa kekaisaran Yu, semuanya akan sia-sia jika hanya instruktur jiwa kelas 3 yang menggunakannya. Kedua legiun memiliki jumlah orang yang sama. Satu sisi dipenuhi dengan instruktur jiwa kelas 3, sementara yang lain dipenuhi dengan instruktur jiwa kelas 6. Dan tidak sulit untuk membayangkan apa hasilnya jika kedua belah pihak bentrok. Karena itu Wu Yuhao berharap para instruktur jiwa kekaisaran Yu untuk menjadi agresif dan menyerang keluar dari cangkang kura-kura mereka. Dia berharap mereka akan menyerbu ke kota dan bertarung dengannya. Jika mereka berani datang, Wu Yuhao dan yang lainnya mungkin akan memusnahkan 200 instruktur jiwa dengan beberapa serangan massal. Mereka mungkin akan menghancurkan pelabuhan di luar pada saat yang bersamaan. Sayang sekali, entah karena instruktur jiwa kekaisaran Yu cerdas atau pengecut, mereka tidak muncul di medan perang di kota lautan surgawi. Yang mereka lakukan adalah mengaktifkan formasi pertahanan terkait ke tingkat setinggi mungkin. Kota lautan surgawi adalah kota besar dan penjarahan berlanjut hingga subuh keesokan harinya. Ketika legiun instruktur jiwa sekte Tang yang seperti raja malam mundur, kota lautan surgawi telah turun ke dalam kekacauan total. Wu Yuhao bahkan menemukan bahwa kota lautan surgawi menghasilkan semacam logam langka yang dikenal sebagai perak laut dalam. Logam langka ini sangat berharga dan itu adalah bahan yang sangat baik untuk menempa peluru meriam jiwa stasioner. Logam ini sangat tangguh dan paling cocok untuk membuat peluru meriam stasioner jarak jauh. Mereka menjara seisi kota. Alat jiwa di luar kota surgawi tidak menyerang sama sekali dari awal hingga akhir dan penjarahan kini telah selesai. Wu Yuhao meninggalkan kota dan berhenti di tempat yang relatif jauh. Tidak ada alat jiwa pengintai udara di tempat ini dan dia tidak takut ditemukan sama sekali. Sebuah gerbang spektral terbuka ketika 200 anggota legiun instruktur jiwa sekte Tang kembali ke demi plan spektral cepat mungkin. Wu Yuhao tidak kembali, sebaliknya dia tetap berada di luar dan menemukan tempat yang relatif tidak jauh sebelum dia bersembunyi sendirian. Dia bahkan tidak membawa tangutong kali ini. Mereka telah menjarah 13 kota selatan terus menerus dan pantai selatan kekaisaran Yu berantakan total. Itu sudah cukup untuk saat ini. Apa yang harus dilakukan oleh Wu Yuhao selanjutnya adalah menunggu. Dia harus menunggu dan melihat apakah penilaiannya dan perkiraannya akan benar. Misi di kota lautan surgawi telah tertunda 1 hari dibandingkan dengan 12 kota yang datang sebelumnya. Semuanya lancar dan sukses. Jadi dia harus menunggu dan melihat apakah tujuan strategisnya akan terwujud. Wu Yuhao menemukan sebuah bukit kecil dan diam-diam berbaring di semak-semak. Dia menatap langit biru dan awan putih bergulir di atasnya. Dan dia merasakan kenyamanan dan kepuasan yang tak bisa dijelaskan. Yang paling mewah baginya adalah hanya duduk di sana dan melamun tanpa memikirkan apapun, dan dia menikmati saat yang langka tapi indah seperti ini. Semua jenis gambar dan kenangan melintas di depan matanya dan semua yang terjadi dalam hidupnya muncul terus-menerus. Dia paling tidak ingin mengenang pengalamannya dengan Wang Qiu'er dan Wang Dong'er, tetapi kenangan itu muncul tak terkendali di benaknya. Qiu'er, apakah kamu benar-benar bagian dari Wutong? Wutong bukan hanya Dong'er. Aku bisa merasakan kehadiranmu dalam dirinya. Jika itu masalahnya, maka itu fantastis. Kenangan wanita-wanita dan sosok-sosok penting dalam hidupnya terus melintas. Itu membuatnya sesak. Setelah itu, pikiran tentang situasi saat ini memenuhinya. Akan seperti apa benua di masa depan? Wu Yuhao merasa sedikit tersesat di hatinya. Rencana mereka mungkin adalah kesempatan terakhir, dan jika mereka tidak dapat mencapai tujuan, 3 kekaisaran asli benua Doulo akan berada dalam bahaya. Alat jiwa kekaisaran Yu terlalu kuat. Kecuali Wu Yuhao bisa menghancurkan seluruh kekaisaran, 3 kekaisaran benua Doulo akan ditelan cepat atau lambat. Nampaknya mustahil bagi mereka untuk menutup celah dalam teknologi alat jiwa untuk saat ini. Kesenjangan itu terlalu besar.
Huo Yuhao telah melawan Legiun Seluruh Jiwa dari Kekaisaran Ryu. Dia harus mengakui meskipun Legiun Seluruh Jiwa Sekte Tang seluruhnya terdiri dari kaisar jiwa, mereka tidak memiliki kesempatan menang jika harus bertarung melawan salah satu dari 5 legiun dari tangan yang melindungi bangsa Kekaisaran Ryu. Ini bukan hanya karena kesenjangan dalam teknologi mereka, itu juga karena perbedaan dalam pemahaman seluruh jiwa tentang alat jiwa. Selanjutnya, Kekaisaran Ryu masih memiliki Jushi. Bakat Jushi dalam memerintah di medan perang adalah luar biasa. Dia masih menahan sedikit ketika dia menghadapinya, tapi bagaimana dengan 3 kekaisaran bernama Doulo? Seberapa kuat jika dia melepaskan potensi penuhnya? Huo Yuhao masih bisa mengingat dengan jelas saat penggunungan Mingdo pertama kali ditembus. Siapa yang akan mengira bahwa peristiwa itu hanyalah pengalihan perhatian? Tentara Kekaisaran Ryu sangat kuat dan mereka memiliki komandan yang cerdas. Kekaisaran Ryu praktis tak terkalahkan di benua. Tidak banyak yang bisa bertahan melawan mereka dalam pertempuran langsung. Semuanya akan sia-sia jika kita tidak menghancurkan kekuatan utama Kekaisaran Ryu. Alat jiwa pengintai Ryu belum dapat menemukanku. Tapi selama menderita kerugian besar, mereka mungkin tidak perlu terlalu lama untuk datang dengan alat jiwa yang dapat menemukanku. Mengingat seberapa canggih teknologi mereka, yang bisa kulakukan sekarang adalah menunda hal-hal sebanyak mungkin dan memperpanjang waktu yang dibutuhkan Kekaisaran Ryu untuk menyapu seluruh benua. Ekspresi pahit muncul di wajah Huo Yuhao saat pikirannya berhenti di sana. Dia mulai memahami matahari surgawi Doulo mereka. Para Feng Hao Doulo tidak ragukan lagi, sangat bangga dan sombong bagaimana mereka bisa bergerak melawan bayi kecuali mereka benar-benar tidak punya pilihan lain. Mereka jelas tidak berusaha menghentikan Huo Yuhao dan Tang Wutong dengan kekuatan penuh mereka ketika keduanya bertarung. Huo Yuhao masih sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri sebelum ia pergi ke lautan es. Tetapi setelah ekspedisi itu, dia mengerti bahwa Feng Hao Doulo hanya Feng Hao Doulo sedangkan Doulo Transcendent hanyalah Doulo Transcendent. Kembali ke pegunungan Mingdo ketika dia berkelahi dengan Tang Wutong. Lebih dari mengapa dia sukses adalah karena mereka yang Feng Hao Doulo dan Doulo Transcendent tidak bekerja sama untuk menyerangnya dan Tang Wutong. Kalau tidak hampir mustahil bagi mereka untuk pergi. Sebelumnya, satu limit Doulo dapat mengintimidasi dan mengancam seluruh kekaisaran. Mengikuti perkembangan teknologi alat jiwa, kekuatan bertarung pribadi semakin berkurang. Banyak Masroh masih belum memahami fakta itu dengan benar. Setidaknya, Gereja Roh Kudus belum memahami kenyataan itu. Ketika Huo Yuhao bertemu dengan Gereja Roh Kudus untuk pertama kalinya, dia tidak mengerti mengapa Kekaisaran Ryu akan bekerja dengan sekte jahat seperti itu. Para Masroh jahat itu begitu kejam dan jahat, dan keberadaan mereka tidak diragukan lagi akan membawa malapetaka bagi semua kehidupan. Akan seperti apa Kekaisaran Ryu jika Gereja Roh Kudus memegang kekuasaan pada akhirnya? Tetapi ketika ia terus melawan Kekaisaran Ryu, Huo Yuhao menyaksikan semakin banyak teknologi alat jiwa yang benar-benar tangguh. Dia secara bertahap memahami bahwa Gereja Roh Kudus hanyalah salah satu bidak catur dari Kekaisaran Ryu. Dua limit Doulo sangatlah kuat, tetapi bagaimana mereka akan melawan alat jiwa terkait dari Legiun Seluruh Jiwa? Apakah mereka akan tetap menang? Apakah Gereja Roh Kudus mau atau tidak? Dan bahkan jika mereka cukup siap, dapatkah mereka benar-benar mengancam pemerintahan Su Tianran? Su Tianran adalah sosok yang menakutkan, kekuatan yang dalam dan tersembunyi dari keluarga Kekaisaran Ryu. Bahkan lebih menakutkan, hanya tempat-tempat seperti istana Kekaisaran dan aula pemujaan yang dianggap sebagai inti sejati dari Kekaisaran Ryu. Kekaisaran Ryu telah menggunakan Gereja Roh Kudus secukupnya dan mereka memanfaatkannya untuk melawan Masroh benua Doulo. Ketika benua benar-benar disatukan di bawah satu penguasa di masa depan, dan ketika meriam jiwa mereka berbalik, mungkin mereka memiliki cukup alasan untuk berurusan dengan sekte jahat seperti itu. Huo Yuhao mulai merasakan keringat dingin membasahi bajunya. Dia perlahan-lahan menyadari bahwa dia tampaknya melihat sesuatu melalui beberapa hal hanya ketika dia benar-benar duduk diam untuk berpikir. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.